Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Ini masih banyak lagi ya. Terserah, boleh apa saja yang kamu tulis. Ya, nanti Ibu minta tempelkan satu persatu di papan tulis. Setelah selesai. Paham? Satu orang satu. Kalau bisa jangan yang sama. Ya, kan dari selain ini banyak yang banyak ya. Iya, boleh apa saja. Oke, dibagikan dengan satu persatu. Sekalian yang telah menyediakan waktunya bagi saya dalam hal pengimbasan budaya positif sebagai prasyarat aksi nyata saya dalam guru penggerak angkatan 7 ya. Sebelum saya melakukan pengimbasan ini, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Pada beliau, waktu dan pertanyaan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di dalam ruangan ini dalam rangka pembebasan budaya positif dan calon guru penggerak Bu Ida Farida. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mendengarkan apa itu budaya positif. Mudah-mudahan nanti menambah wawasan kita tentang budaya positif ini. Kepada Bapak Ibu mohon waktunya, mohon kehadirannya dalam waktu untuk kurang lebih 30 menit ke depan kita sama-sama mendengarkan, menyimak apa yang akan diimbaskan oleh Ibu Ida Farida sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja, yaitu saya pada pengimbasan modul budaya positif ini ya. Oke, sebelum saya mulai, ini kan siang hari ya, pasti semangatnya mulai berkurang ya. Coba kalau saya bilang selamat siang, nanti bilangnya Siang Bu, siang aku, ha. Oke, saya ulangi ya. Apabila saya bilang siang Bapak Ibu, Siang Bu, siang aku, ha. Paham? Oke. selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu, siang aku, ha. Oke, kalau saya bilang di atas ini pasti udah tahu ya. Di atas ada apa? Kamera, action. Oke, saya ulang. Di atas ada apa? Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut. Saya masuk ke modul tentang budaya positif. Ini sebelum saya masuk, Bapak Ibu ada yang tahu tidak? Apa sih budaya positif itu? Ayo, budaya positif.
Ada yang bisa jawab? Oke, pembiasaan. Iya, budaya positif itu adalah pembiasaan positif sehingga menimbulkan suatu karakter pada anak. Ya. Yang termasuk juga di dalam nilai-nilai universal, ya, karakter termasuk. Nah, salah satunya adalah nilai gotong royong. Dengan adanya budaya positif ini menumbuhkan nilai gotong royong, mandiri, kemudian saling menghargai. Ya. Nah, apa sih fungsinya budaya positif ini bagi Bapak Ibu guru? Ya. Budaya positif ini yaitu kita bisa mengenali kesalahan-kesalahan anak dan juga bisa menuntun anak bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Bukannya kita yang menyelesaikan, tapi kita menuntun anak bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif ini kita akan membahas 5 modul. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang modul kedua yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Modul yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol bagi guru. Kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, ini adalah modul yang pertama yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga yaitu penguasaan yang disebut juga dengan power. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Yang kelima yaitu kesenangan, fun. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi jika terjadi sesuatu pada anak di dalam kelas, maka kita harus menganalisis pada diri anak. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak? Misalkan anak sering tidak mengerjakan PR, berarti di situ dia membutuhkan, yaitu bisa saja dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, artinya perhatian dari guru, karena dia tidak mendapat perhatian dari anak. Ya, jadi sebelum mengatasi masalah anak, kita analisis apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab anak bisa seperti itu di dalam kelas. Kemudian modul yang kedua, yang pertama yaitu pertama akan membahas motivasi. Oke, di sini menurut Dane Gossen itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu saat Bapak Ibu ada yang tahu tidak apa sih budaya positif itu? Positif. Ayo, budaya positif. Ada yang bisa jawab? Oke, pembiayaan eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat motivasi yang pertama. Kemudian motivasi ini pun masih bersifat eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ketika anak-anak ulangan atau mengerjakan PR, ini anak yang mengerjakan PR atau kehadiran deh, lebih gampang ya, kehadiran misalkan dalam sebulan siapa sih yang mendapat kehadiran yang full gitu ya. Ini biasanya
Kalau guru pasti memberikan imbalan gitu ya, yaitu misalkan memberikan hadiah atau apa gitu ya. Jadi kedisiplinan anak itu kalau diberikan suatu imbalan, jadi dia mengharapkan sesuatu ya, bersifatnya sementara, bukannya berdasarkan kesadaran, kedisiplinan diri dia ya. Tapi kalau kita berikan motivasi, bagus nak, oke, sikap seperti ini harus dipertahankan. Itu namanya memotivasi anak, bukan memberikan suatu imbalan ya. Ini banyak sering masih terjadi di sekolah ya, memberikan suatu imbalan. Kemudian hukuman. Guru diharapkan tidak memberikan hukuman kepada siswa baik fisik maupun verbal. Karena hukuman hanya akan memberikan rasa sakit pada siswa ya, dan tidak menimbulkan efek jerah. Hukuman juga tidak memberikan kenyamanan, perilaku pasif agresif meningkat. Pemberian hukuman digantikan dengan restitusi. Ya, biasanya kalau murid kita melanggar sesuatu, biasanya mengerjakan PR. Ya, ini banyak sering terjadi, itu pun juga saya pernah alami. Kemudian kita mengatakan, nih kamu males banget ya. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Terus ketika anak tidak mengerjakan PR, jangan dikasih hukuman, karena itu akan membuat dia berontak diri ya. Tidak jerah dengan hukuman. Coba kamu tulis sebanyak 100 kata, aku tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Itu hukuman ya, berupa hukuman. Seharusnya anak ketika tidak mengerjakan PR ditanya apa alasannya, kenapa, dengan pendekatan suasana yang baik agar anak tidak memberontak dan tidak ditekan ya. Oke. Penghargaan. Menurut Altikon mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tidak belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tadi sudah saya sampaikan ya, bersama dengan motivasi ya, bahwa penghargaan itu sebenarnya tidak bagus untuk anak ya. Karena nanti dia kedisiplinan yang dia bentuk itu bukan artinya sementara, sesaat, karena mengharapkan penghargaan dari gurunya. Tindakan memberikan penghargaan sama nilainya dengan memberikan hukuman. Karena apa? Karena penghargaan tidak efektif. Kedua, karena penghargaan merusak hubungan. Ketiga, yaitu penghargaan akan menurunkan kualitas. Yang terakhir adalah penghargaan akan mematikan kreativitas anak. Nah, tadi ini alasannya kenapa penghargaan tidak boleh diberikan pada anak. Kemudian tentang keyakinan kelas. Kalau yang kita tahu keyakinan kelas di sini adalah yang sering kita buat, yaitu bukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, tapi peraturan kelas ya, peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini, kalau peraturan kelas itu biasanya kita membuat dengan kata jangan membuang sampah, kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus dibuat dengan kalimat positif. Misalkan jangan membuang sampah di dalam kelas. Bisa kita ganti dengan kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Ya, itu adalah bentuk kalimat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi yang saya bilang kebajikan universal adalah nilai-nilai yang baik ya, seperti gotong royong, mandiri, saling menghargai, yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih semangat dan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan murid-murid di kelas selanjutnya disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Keyakinan kelas juga bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Nah, kalimat keyakinan kelas ini biasanya kita buat sebelum awal pembelajaran tahun baru, ya. Baik itu semester 1 maupun semester 2, atau bisa juga setiap pembelajaran kita buat keyakinan kelas, ya. Yang disebut guru dan siswa, ya. Di situ nanti kita suruh siswa membuat apa saja sih peraturan kelas, keyakinan peraturan dulu yang mereka ingin buat, gitu. Disuruh tempel di depan. Nah, setelah itu kita simpulkan, kita jadikan kalimat positif. Tapi saya ingatkan sekali lagi, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak di dalam membuat keyakinan kelas, karena akan memberatkan kita juga. Kan peraturan harus dipatuhi, dan apabila melanggar akan terkena konsekuensinya. Nah, ini yang perlu kita penting bagi Bapak Ibu guru, ya, di dalam memahami permasalahan anak di kelas. Di sini kita belajar tentang posisi kontrol guru di dalam menangani suatu masalah siswa. Nah, yang pertama adalah penghukum. Ya, posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman untuk murid, kemudian pemantau, dan juga yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer artinya bukan manajer perusahaan, ya. Artinya kita yang mengontrol segala kegiatan aktivitas siswa di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan apa yang saya tangkap dari pembelajaran saya mengenai posisi kontrol guru, ya. Nah, di sini yang pertama adalah penghukum. Nah, seringkali jika ada murid yang berbuat salah, itu sering guru menggunakan hukuman, baik yang bersifat fisik maupun verbal. Seperti kata-kata di bawah ini, kamu salah terus. Nah, kemudian kalimat yang kedua adalah selalu, pasti kamu yang terakhir. Yang terakhir itu saya berikan contoh kalimat di sini, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Awalnya benar kalimatnya, tapi ada kata awas. Seperti kata mengancam, itu tidak boleh. Ya. Kemudian kenapa penghukum? Sebenarnya kontrol guru sebagai penghukum ini posisinya kurang baik, ya. Kenapa? Karena kalau kita anak membuat salah kita hukum, itu akan membuat diri dia rendah, jatuh, malu. Bisa jadi anak menjadi berubah, yang tadinya ceria karena dihukum di depan teman-temannya akan berubah menjadi pemurung. Nah, kemudian posisi kontrol guru yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, ketika murid berbuat salah, kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi kita harus tanamkan rasa bersalah dia atas perbuatannya. Di sini guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, artinya lembut, pelan, untuk membuat situasi yang tidak nyaman.
Kemudian guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Seperti apa sih kalimatnya? Di sini saya tuliskan beberapa contoh. Salah satunya yaitu ibu sangat kecewa kepada kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Yang ketiga, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu. Ini adalah beberapa contoh yang saya bisa berikan untuk menanamkan rasa bersalah pada diri anak. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, guru sebagai teman. Di sini guru menggunakan kalimat persuasif, ajakan, ya Bapak Ibu, dengan intonasi yang ramah atau lembut untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor sambil bercanda, ya, dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat positif. Nah, di sini saya juga menuliskan beberapa kalimat positif untuk sebagai kontrol guru sebagai teman ketika siswa berbuat salah. Ayo, misalkan ada anak yang malas belajar, biasanya kita, kamu malas banget belajar, gitu ya. Itu akan merusak mental anak. Kita bisa menggunakan, ayo belajarlah demi Bapak. Ayo kerjakan tugasnya. Tolong bantu ibu. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Ini biasanya untuk guru-guru yang menyimpal, ya, apabila guru yang tidak hadir. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Nah, tapi posisi kontrol guru di sini sebagai teman itu biasanya akan membuat siswa bergantung pada guru. Ya, jadi sepertinya kurang baik ya, tapi masih kategori baik. Selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku siswa dalam melanggar suatu peraturan. Misalnya berapa kali kita harus punya catatan. Kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran, seperti peraturannya apa sih? Gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Ditanyakan pada murid. Nah, ini peran kontrol yang paling ditanyakan pada murid. Nah, ini peran kontrol yang paling penting, yaitu sebagai manajer. Ya. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, tapi bukannya guru yang mencari penyelesaian masalah murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi ini yaitu
proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena restitusi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Bukan tadi kalau diberi hukuman dia akan menjadi pemalu atau pemurung. Jadi tidak balik pada kelompoknya. Ya, karena dipersalahkan. Restitusi ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru, yaitu untuk lebih mengerti akan keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi. Tadi yang saya bilang, sehingga kita dapat memilih cara terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman. Jadi kita juga harus tahu kebutuhan dasar kenapa dia bisa berbuat salah. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi masalahnya tidak dilihat, tapi jalan keluarnya bagaimana, ya, solusi. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi siswa itu sendiri yang akan mencari pemecahan masalahnya. Guru hanya mengarahkan saja. Restitusi juga memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika hal ini berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Murid merasa lebih berharga dan juga merasa percaya diri karena merasa dihargai. Nah, ini adalah untuk menjalankan segitiga restitusi ini, kita perlu mengikuti langkah-langkah dalam menjalankan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada diri anak. Tadi kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada 5. Nah, itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Apa sih yang diperlukan oleh anak? Ya. Nah, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses.
Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti di bawah ini. Saya berikan beberapa contoh ya Bapak Ibu. Misalkan anak berbuat salah, kita bisa tanya untuk menstabilkan identitas, ya, agar anak tidak merasa takut. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pastinya pernah berbuat salah. Pernah berbuat salah. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu, bapak guru tidak tertarik pada kesalahan ini, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil di dalam pembelajaran ini. Nah, inilah kata-kata yang bisa, kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas ketika anak berbuat salah. Agar anak ketika berbuat salah biasanya takut, merasa takut ya. Ketika dipanggil saja sudah takut ya. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini dengan suara japi, suaranya jangan suara yang keras. Coba gunakan dengan suara yang agak lembut. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Siswa belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Untuk apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut. Contohnya misalkan, kenapa kamu bisa berbuat seperti ini? Jadi kita harus tahu alasannya kenapa. Jangan langsung, kenapa ini? Kok kamu ini? Jadi kita harus tahu dulu alasan anak berbuat salah kenapa. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu apa yang dia yakini dan disepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah dan di kelasnya. Misalkan kita membuat keyakinan kelas tadi sudah ya. Misalkan ada salah satu anak yang melanggar, kita bisa tekankan di situ. Kamu masih ingat tidak nak dengan keyakinan kelas? Masih Bu, yaitu tidak boleh datang telat. Bagus. Artinya dia tahu konsekuensi apabila melanggarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Dari pelajaran sebenarnya masih banyak kekurangannya ya Bapak Ibu, hanya itu saja, itu pun campur-campur materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu